agama tapi kemudian ditinggalkan, tidak diasah, termasuk durhaka kepada Allah ya. Kalau dulu keahlian memanah itu menjadi kebutuhan agama, sekarang ya keahlian ngaji, keahlian apa saja, keahlian pijat, bekam apa aja ya, yang berfungsi untuk agama, keahlian nukang, keahlian kacamata dan sebagainya. Jangan ditinggalkan itu selagi itu penting untuk agama, selagi itu bermanfaat untuk agama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah yudkhilu bis-sahmil wahidi thalathata nafaril jannata sani'ahu yahtasibu fi san'atihi al-khair ar-rami bihi wa mumbilahu warmu warkabu wa antarmu ahabu ilayya min antarkabu wa man taraka ramya ba'dama 'allimahu raghbatan anhu fa innaha ni'matun tarakaha aw qala kafaraha, rawahu Daud. Dari Abu Uqbah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah akan masukkan 3 orang ke dalam surga dikarenakan satu panah, yaitu pembuatnya yang sewaktu membuat ia hanya mengharapkan kebaikan pahala, orang yang memanahkan, dan orang yang memberikan anak panah kepada orang yang memanah. Hendaklah kalian selalu berlatih memanah dan berkendaraan, dan berlatih memanah lebih aku sukai daripada kamu hanya berlatih naik kendaraan. Barang siapa yang meninggalkan melupakan panahan setelah ia diajari karena benci, maka sikap seperti itu ibarat satu nikmat yang diingkari. Satu panah bisa membuat orang masuk surga. Yang pertama, orang yang membuat panah semata karena kebaikan Allah. Yang kedua, orang yang memanah itu sendiri. Yang ketiga, orang yang mengambilkan anak panah itu loh udah dapat panah. Jadi kalau sampean misalnya waktu baksos meski hanya bagian asisten mengambilkan tisu, meski hanya bagian asisten mengambilkan atau bagian memanggil pasien, tetap saja ada bagian pahala di sana ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Salamah bin al-Akawa'i radhiyallahu anhu qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala nafarin yantadiluna faqala urmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan. Dari Salamah bin al-Akwa'i radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati sekelompok orang yang sedang latihan memanah. Dan beliau bersabda, memanahlah kalian hai anak cucu Ismail, karena sungguhnya nenek moyang kalian dulu adalah pemanah. Jadi, begitu. Kalau pemanah itu sekarang artileri ya, pasukan artileri, pasukan pemanah. Wan Amr ibn Abbas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man rama bisahmin fi sabilillah fa huwa lahu idlu muharraratin, Abu Dawud wa Tirmidzi, wa qala haditsu hasan sahih. Dari Amr bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memanahkan satu anak panah sewaktu berjuang di jalan Allah, maka hal itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Jadi saking pentingnya memanah, itu sama dengan memerdekakan seorang budak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Yahya Khuraimah bin Qatiki radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutiba lahu 700 dhifin, rawahu Tirmidzi wa qala haditsu hasan. Dari Yahya Khuraim bin Fatik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menafkahkan suatu keperluan berjuang di jalan Allah, maka dicatat baginya 700 kali lipat. Perjuangan kita bagi yang menafkahkan hartanya apa saja untuk perjuangan di jalan Allah dilipat gandakan menjadi 700 itu 700 dhifin lipat ya.
Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajahahu 'anil nari 70 kharifan. Muttafaq alaih. Dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang hamba yang berpuasa satu hari yang semata-mata karena Allah, melainkan Allah akan menjauhkan dirinya dari api neraka sejauh perjalanan 70 tahun disebabkan puasanya itu. Muttafaq alaih. Pahala puasa itu benar-benar luar biasa ya, dijauhkan dari neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Umamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma yawman fi sabilillah ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqa kama baina as-samai wal ardi. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang berpuasa sehari semata-mata karena Allah, maka Allah akan menjadikan antara dirinya dan api neraka satu parit sejauh langit dan bumi. Nah, betapa manfaat puasa ya. Yang utama adalah ridha Allah dan dijauhkan dari api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti jauhnya dari api neraka seperti jauhnya langit dan bumi, dijauhkan betul. Kalau yang tadi di hadis sebelumnya seperti jauhnya perjalanan 70 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa lam ya'zu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syub'atin minan nifaq. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mati tanpa pernah berperang dan tidak pernah terlintas dalam hatinya untuk berperang, maka ia sama saja dengan mati pada salah satu cabang sifat kemunafikan. Jadi barang siapa yang mati tapi dia matinya itu tidak pernah ikut berperang, juga tidak pernah ingin ikut berperang, intinya berada zona nyaman terus, maka dia sebenarnya mati dalam keadaan munafik. Meskipun muslim ya. Jadi, kalau hanya mengandalkan syahadat, mengandalkan ini sudah pernah mengucapkan kalimat tauhid masuk surga, nah itu dibabat oleh hadis-hadis semacam ini. Kalau kalimat tauhidnya hanya di bibir, karena kalimat tauhid juga perlu diucapkan dan ditandaskan lewat tindakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.